Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Safwan Tawakal membahas tentang kekuatan ilmu yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, untuk sahabat Safwan Tawakal dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga video pada pagi hari ini dapat memberikan makna manfaat yang luar biasa kepada jamaah, kepada muslimin muslimat, sahabat Safwan Tawakal. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang belum membuka channel Safwan Tawakal, belum menonton video-video Safwan Tawakal, silahkan menonton video ini karena banyak manfaat, banyak edukasi tentang kehidupan kita sehari-hari menjadi jalan menuju terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut ke pembahasan intinya ya. Kekuatan ilmu yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah itu satu-satunya ilmu yang ditanam dalam kepalanya, teman-teman. Ini ilmu ya, banyak yang belum disadari oleh sahabat kaum muslimin muslimat tentang kekuatan yakin dan pasrah ini. Kebanyakan kita mengandalkan fisik dan pikiran kita, namun kita tidak pernah memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap diri kita. Sehingga itulah yang membuat diri kita menjadi down dalam melaksanakan hal apapun itu bentuknya, teman-teman. Teman-teman perhatikan ya, bagaimana Chris Jones itu memenangkan sebuah tinju, bagaimana Mike Tyson memenangkan sebuah tinju di ring pertarungan. Karena beliau itu memiliki keyakinan yang begitu besar, yang begitu dahsyat, teman-teman. Sehingga antara keyakinannya dan perjuangannya untuk meraih suatu kemenangan itu sangat besar, dahsyat. Dia yakin kepada dirinya, percaya kepada dirinya. Kalau kita yakin dan percaya kepada diri kita, sama halnya dengan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa diri kita itu menang ya. Sehingga setelah kita menerapkan keyakinan kita untuk memenangkan sesuatu pertandingan, di sana baru kita melakukan suatu kepasrahan, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan. Teman-teman, kenapa saya bilang tadi di awal bahwa ilmu keyakinan dan ilmu pasrah ini adalah sebenarnya satu-satunya ilmu yang harus kita miliki. Tanamkan dalam otaknya, kekuatannya sangat luar biasa, sangat begitu dahsyat, teman-teman. Apapun itu bentuk usaha dan pekerjaan kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendirilah yang menciptakan diri kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semua bumi, isi dan langit dan segala macamnya, teman-teman. Jadi kalau kita tidak yakin kepada diri kita bahwa kita dapat mampu memenangkan suatu pertandingan, artinya kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika teman-teman menanamkan keyakinan dan kepercayaan, memegang kekuatan kepercayaan dan keyakinan ini, maka apapun yang teman-teman perjuangkan, apapun yang teman-teman inginkan itu pasti mendapatkannya, teman-teman. Jangan sedikit-sedikit teman-teman itu menyampaikan keluh kesahnya dalam kehidupan ini. Belum berperang, belum memulai sesuatu itu kita sudah menyampaikan keluh kesah kita. Namun ketika kita seperti itu, teman-teman, kita sekuat apapun mau berusaha berjuang, tetapi keluh kesah kita udah tertanam dalam pikiran kita, maka itu sama halnya dengan kita berbuat setengah-setengah, tidak full ya, tidak full perjuangan kita itu, tidak full keyakinan dan kepercayaan kita itu terhadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Bagaimana seorang Mike Tyson itu dapat memenangkan suatu pertandingan, atau Chris Jones menangkan pertandingan itu karena beliau itu selalu melatih diri dengan kekuatan yang luar biasa dan selalu menanamkan keyakinan dan kepercayaan pada dirinya. Itulah kekuatannya, teman-teman. Tanpa kita memiliki keyakinan yang kuat, maka itu semua sia-sia, nggak ada artinya. Belum apa-apa kita sudah kalah, belum berjuang kita sudah menangis, belum berjalan kita sudah mundur. Nah ini karena kita tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menanamkan keyakinan dan kepercayaan dari awal bahwa kita itu adalah seorang pemenang, maka tidak akan ada kekuatan lain yang dapat melumpuhkan suatu keyakinan dan kemenangan. Entah orang mau pakai sihir, entah orang mau pakai apa saja. Tetapi jika kita sendiri sudah yakin dan percaya bahwa kita adalah pemenang, maka yakin, percaya kita pasti menjadi pemenangnya. Mau kerja apa saja, mau usaha apa saja, usaha dagang, usaha peternakan, usaha sapi, usaha hewan dan lain-lainnya, tanamkan keyakinan dan kepercayaan, itu intinya. Namun tentu di dalam keyakinan dan kepercayaan kita itu ya ada teknik-teknik yang harus kita gapai. Langkah seperti apa yang harus digunakan gitu. Langkahnya adalah harus konsisten. Menunjukkan diri kita yakin dan percaya, maka kita harus konsisten. Tetapi jika kita tidak konsisten, ya tidak akan bisa. Itu kalau kita tidak konsisten, berarti kita masih belum ada keyakinan dan kepercayaan. Ya, setelah kita melakukan yakin dan percaya, barulah kita yang kedua dengan pasrah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti jika kita kalah dalam usaha kita yang pertama dengan keyakinan dan kepercayaan kita itu, barulah kita pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti juga diperjuangkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemenang. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, namun kita tidak menyerahkan diri kepada Allah, itu namanya kita sombong. Yang namanya orang sombong kan, ya siapa yang senang melihat orang sombong, kita akan banyak musuh. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang sombong. Orang yang sombong itu artinya angkuh. Oleh karenanya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Suatu contoh yang kedua ya, banyak orang yang mencari suatu pekerjaan dengan misalnya pekerjaan ingin mendaftar menjadi seorang polisi, mendaftar ingin menjadi seorang pegawai negeri, mendaftar menjadi seorang TNI, atau ingin menjadi seorang DPR, bupati. Mereka semua itu rata-rata menggunakan sogok menyogok. Kenapa harus pakai nyogok menyogok, harus memberikan uang? Itu artinya kita tidak percaya terhadap diri kita. Kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita hanya selalu mengandalkan uang saja. Ya. Kalau kita seperti itu, teman-teman, gak bakalan, maka selamanya pertama pekerjaan itu, hasil pekerjaan itu tidak berkah. Yang kedua, kita akan rusak moral terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, hancur lebur pikiran kita. Sampai seterusnya kita harus pasti akan mengandalkan sogok uang terus. Karena kita tidak percaya kepada diri kita, tidak yakin terhadap diri kita. Coba teman-teman bayangkan saja ya, yakin dan percayakan dirinya. Banyak orang yang mendaftar menjadi TNI, polisi tanpa uang, mereka lulus. Nah, kenapa dia itu bisa lulus? Karena sejak awal, sebelum dia mulai untuk mendaftarkan diri itu, mereka sudah tanamkan keyakinan dan kepercayaan bahwa dia itu pasti lulus. Berusaha bagaimanapun caranya untuk menjadi lulus. Dia berolahraga, fisiknya, kuatkan dirinya. Itu yang ditanamkan dalam pikirannya, keyakinan dan kepercayaan. Tapi jika kita tidak menanamkan itu, biar kita pakai uang pun tidak bakalan dapat kita, tidak bakalan kita dapat. Biar pakai banyak uang banyak-banyak, kalau tidak yakin, tidak percaya, tidak bakalan dapat.
kita rata-rata ya manusia ini, kita menggunakan uang dulu baru kita yakin dan percaya. Nah ini, banyakkan kita manusia itu untuk mewujudkan sesuatu itu pakai nyogok dengan uang. Setelah menggunakan uang barulah timbul suatu keyakinan dan kepercayaan kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu salah. Kita harus jauh-jauh, teman-teman. Yakin dan percaya itu harus ditanamkan dulu dalam otak kita tanpa harus memakai uang dan segalanya. Rezeki yang kita inginkan akan dapat terwujud. Allah mewujudkan apa yang kita inginkan jika kita benar-benar percaya diri. Banyak orang yang pergi ke luar negeri, banyak orang yang membuat usahanya masing-masing. Kenapa usahanya bisa maju? Kenapa dia tuh bisa menghasilkan uang untuk pergi ke luar negeri? Karena mereka telah menanamkan keyakinan dan kepercayaan kepada dirinya, sehingga mereka sampai kepada tujuannya hingga mendapatkan apa yang ditujunya. Itu setelah itu barulah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala juga akan mengabulkan apa yang kita inginkan, teman-teman. Jangan sampai kebanyakan kita telah percaya diri, yakin kata kita dalam bahasa saja, tetapi dalam tindakan kita tidak yakin dan percaya. Ya. Tindakan dan keyakinan dan kepercayaan itu harus disertai dengan tindakan. Bukan keyakinan dan kepercayaan itu disertai dengan bicara saja, tetapi harus disertai dengan tindakan dan perbuatan. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian punya hutang, teman-teman punya hutang banyak, kekurangan itu, ya sudah, jalani saja. Yakin dan percaya hutangnya akan terlunasi. Jangan dipikirkan terus. Kalau kita memikirkan terus hutang kita, belum dapat uang, belum ini, otak kita rusak, kacau jadinya. Hutang itu nggak terlunas-lunas. Hutang itu nggak akan selesai-selesai. Karena setiap hari di pikiran kita adalah hutang, bagaimana mendapatkan uang agar terbayar hutang, begitu saja terpikirkan. Oleh karenanya teman-teman itu nggak usah pikirin hutangnya, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah selesaikan. Melalui cara bagaimana? Lalui diri kita sendiri yang memiliki hutang. Nanti Allah akan memberikan kita jalan, cara untuk menyelesaikan hutang itu. Yang pasti teman-teman itu jangan terlalu pikirkan hutangnya, ya. Pikirkan sekali sudah, kemudian kerjakan aktivitas apa yang perlu dikerjakan agar mendapatkan hasil, gitu. Jangan hanya dipikirkan setiap hari tidur, makan, hutang mulu, sehingga menghambat untuk beraktivitas atau berkegiatan untuk bisa menghasilkan uang. Itu salah. Banyak di antara kita terlilit hutang karena tiap hari memikirkan tentang hutang, memikirkan besok kolektor akan datang. Besok ini pihak bank ini pendatang menagih saya, kemudian bersembunyi, kemudian berlari. Hadapi mereka semua itu, jangan takut. Siapapun tempat Anda berhutang, jangan takut. Hadapi mereka. Nanti Allah SWT yang akan membantu untuk menyelesaikannya. Yang penting serahkan kepada Allah, yakin dan percaya semuanya akan terselesaikan. Gitu. Paham? Jika teman-teman masih ragu atau kurang paham dalam pembahasan ini, teman-teman boleh bertanya, komen di kolom komentar di sini. Kita akan bahas kupas tentang kehidupan di Safwan Tawakal, tentang kekuatan yakin dan percayanya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas di sini, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dari saya Safwan Tawakal, semoga video ini bermanfaat. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.